Stop. Cita-cita itu bullshit. Welcome back. Jumpa lagi bersama saya Ben Surya di dalam Mabes. Mari belajar saham. Apa benar sih cita-cita itu adalah omong kosong belaka? Waktu kita kecil dulu ya, tanpa kita sadari, kita ditanya, wah apa sih kamu cita-citanya? Waktu kita kecil sering ditanya, wah kamu besar mau jadi apa? Ingat bahwa everyone start from bullshit sebenarnya. Jadi setiap orang itu lahir dari omong kosong. Kita sering kali ditanya mau jadi apa, kita sembarang aja sebut. Ah, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot, saya mau jadi polisi, saya mau jadi orang kaya. Sah-sah aja kan, ya kan? Tapi apapun itu selalu dimulai dari yang namanya impian atau dream. Everything start with a dream. Faktanya, lingkungan lah yang mengubur impian kita. Ketika kita besar, semua apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, semuanya terkubur, semuanya hilang, semuanya musnah. Pernah nggak? Coba kamu tanya deh teman kerja kamu yang sekarang sudah umurnya di atas 20, 30. Bro, cita-citamu apa sih? Pasti jawabnya adalah bodo amat, bullshit, ya kan? Gitu. Kenapa? Ujung-ujungnya ada faktor penyebab utamanya. Apa tuh? Uang ya, UUD. Ujung-ujungnya duit. Semua itu jadinya terkendala. Sampai kita nggak berani lagi untuk bermimpi. Dulu waktu kita impiannya, wah saya mau jadi Superman, saya mau terbang. Kita mau terbang, manjat pohon, jatuh. Kita paling nangis, nanti bangkit lagi mau terbang lagi kan. Ketika kita besar kita sudah nggak berani untuk terbang, nggak berani lagi untuk bermimpi. Saya kasih tantangan, saya tanya lagi sekarang, what is your wildest dream? Apa sih impian terbesar dan tergila kamu? Coba, andai Anda sekarang tiba-tiba mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Silahkan pause video ini dan tuliskan 5 hal yang mau Anda wujudkan sekarang juga. Saya beri waktu 5 detik. Nah, sudah belum siap catatannya? Kalau belum, pause lagi video ini dan masih buat. Apa sih sebenarnya Anda impikan? Atau Anda sudah takut untuk bermimpi? Ya, dari dream, saya akan membuat bahwa dream ini sebuah singkatan ya. Determination, reach, equality, amazing, miracle. Apa itu? Jadi gini, impian itu lahir dari tekad, keinginan yang sangat kita impikan, keinginan yang sangat besar. Kemudian kita berusaha untuk mencapainya. Dengan apa? Dengan kesetaraan dan juga mencapai kualitas. Sehingga kita bisa mewujudkan hal-hal luar biasa yang tanpa kita sadari. Ketika hal yang kita impikan ini yang tidak pernah kita bayangkan terwujud, maka menjadi keajaiban yang luar biasa. Jadi, tanpa kita sadari, lingkungan ini hanya membuat kita bekerja dan terus bekerja hanya untuk menyambung hidup dan hari esok. Bukan untuk mewujudkan apa yang sangat kita impikan. Berapa banyak sih di antara kita yang kerjanya, visionernya untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang. Saya mau menjadi siapa? Saya mau menjadi apa? Saya mau kemana? Nggak ada. Lebih banyak kalau ditanya, orang-orang hanya bekerja untuk, ya udahlah bro, nggak usah cerita jauh-jauh. Untuk besok aja gue masih bingung, ya kan? Ada sebuah pepatah yang saya sangat suka sekali. Ada seseorang yang mengatakan seperti ini. Janganlah bermimpi untuk menjadi orang kaya, tapi jadilah orang yang cukup. Kok gitu? Karena untuk jadi orang kaya belum tentu dia cukup. Belum tentu dia bahagia. Tapi untuk menjadi orang yang cukup, sudah pasti bahagia. Cukup mau makan besok, cukup untuk beli mobil besok, cukup untuk beli rumah besok, cukup untuk liburan ke luar negeri besok, dan cukup apapun, sudah pasti dia bahagia. Dan yang kedua, janganlah bermimpi untuk jadi orang pintar, tapi jadilah orang yang berpengalaman. Karena orang yang pintar belum tentu berpengalaman. Tapi orang yang berpengalaman sudah pasti dia bijaksana. Dia akan membagikan ilmunya, dia akan sharing bagaimana gagal, bagaimana bisa menjadi sukses. Tapi kalau orang pintar, mungkin ilmunya dipakai untuk minter-minterin orang lain. Mungkin di antara teman-teman semuanya sudah menuliskan apa impian terbesarnya.
Jadi untuk mewujudkan impian tersebut, dari dulu kita sudah tahu saya punya impian ini, tapi bingung bagaimana mewujudkannya. Jadi saya kasih sebuah tips, kita harus menggunakan yang namanya Dream Smart ya. Apa sih Dream Smart? S yang pertama, itu harus spesifik. Jadi ketika dulu saya bermimpi, saya itu diajarkan untuk menuangkan impian saya dalam bentuk gambar yang jelas dan terinci. Contoh, mungkin ada yang nulis tadi impiannya mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli barang-barang yang dia inginkan. Contohnya beli mobil. Jadi jangan cuma hanya impian saya mau beli mobil. Nggak jelas mobil apa. Bisa aja mobil Tamiya ya kan, atau mobil mainan. Anda harus tuangkan, Anda print gambar mobilnya, Anda print, kemudian Anda tuliskan. Entah itu ditempel di dinding Anda dibuat di buku impian, bebas. Anda tuliskan jenis mobilnya, mereknya apa, warnanya apa, tahunnya berapa, hingga platnya berapa, itu semua harus Anda gambarkan dengan jelas. Kalau mau rumah, Anda mau lihat, mau bikin berapa lantai, mau di lokasi yang mana, warnanya apa, luasnya berapa, itu semua harus terinci sekali. Itu S yang pertama. Yang kedua, M atau measurable, alias apa? Terukur. Anda harus punya step by step untuk mencapai impian tersebut. Contohnya tadi impian saya mau beli mobil. Apa plan Anda? Apa rencana Anda? Apa step by step untuk membeli mobil? Nggak mungkin dong Anda tidur-tidur, Anda cuma berleha-leha, Anda hanya rebahan, terbeli mobil. Nggak mungkin. Anda harus tahu step by step, langkah-langkahnya untuk membeli mobil. Misalnya Anda tuliskan, saya mulai membuat konten pertama saya mau mendapatkan penghasilan pertama saya dari jualan, atau everything. Anda harus tahu langkah yang harus Anda lakukan itu apa. Yang ketiga adalah achievable, yaitu harus masuk akal. Misalnya Anda mau impiannya, saya mau menerbangkan roket ke Pluto misalnya. Ya kan agak aneh ya. Harusnya Anda punya impian tuh yang bisa Anda capai dan memungkinkan secara logika dan akal sehat. Jangan sampai yang terlalu muluk-muluk, harus masuk akal, harus bisa dicapai. Kira-kira saya kalau mau punya impian, oke, saya bisa nih punya rumah impian saya sudah gambarkan nih, wah ini masuk akal nih, bisa nih kebeli gitu. Yang keempat, yaitu relevan. Setelah Anda pikirkan itu masuk akal, Anda harus bisa visualisasi. Contoh ya, ketika saya mau punya impian beli mobil, saya besok itu sudah saya gambarkan ya, saya tulis tipenya, modelnya, warnanya, langsung pergi ke showroom ya. Anda boleh langsung pergi ke showroom mobil, Anda tanya-tanya. Itu Anda memvisualisasikan diri ya. Harus relevan, harus ada contohnya gitu loh. Anda silakan aja kan tanya-tanya ke showroom mobil nggak bayar. Nggak mungkin Anda diusir sih ya. Kalau diusir ya pindah showroom lain gitu. Anda boleh aja pergi ke showroom mobil, Anda tanya mobil yang Anda impikan, Anda pegang. Itu cerita saya. Saya pegang mobilnya, saya pejamkan mata, saya visualisasi diri. Someday I will buy you ya. Suatu hari saya bakal beli kamu, suatu hari saya bakal punya kamu. Itu visualisasi yang menurut saya paling kuat. Dan yang kelima, itu adalah time based. Kalian harus tahu kapan deadline-nya, kapan waktu untuk Anda mencapai. Saya mau beli mobil, sudah terukur jelas nih, sudah Anda visualisasikan, tapi Anda nggak punya deadline. Ya Anda akan berleha-leha. Misalnya saya mau beli mobil baru ini dari waktu 3 tahun dari sekarang. Anda tuliskan tahunnya, ya. Anda buatkan, saya akan beli mobil di tahun sekian. Nah, ketika Anda punya time base, ya, Anda akan berpacu dengan target. Baru itu mungkin untuk Anda capai. Kenapa? Smart Dream ini menghantarkan kita pada yang namanya Law of Attraction. Tanpa Anda sadari, ada yang namanya kekuatan hukum alam. Kekuatan dari alam ini ketika Anda bersungguh-sungguh untuk bermimpi, Anda sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, maka alam semesta akan bekerja sama untuk menghantarkan dan menuntun Anda menuju ke tujuan tersebut. Saya berani berkata seperti ini karena itu sudah saya lakukan 5-10 tahun yang lalu. Walaupun memang gak langsung ceplek tercapai, gak langsung Anda bisa wujudkan impian, tapi secara Anda tanpa sadari, Tuhan dan seisi alam semesta akan menuntun Anda ketika Anda mulai bermimpi dan take action.